Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, semoga senantiasa diberi kesehatan dan berkat berlimpah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah berdoa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, puji dan syukur kami boleh mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Semoga kami dapat menjalankan kehidupan kami sesuai dengan firman-Mu. Amin. Renungan Harian Katolik, Minggu 30 Januari tahun 2022, Bacaan Injil, Lukas 4, 21-30. Bacaan Injil, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia. Dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku. Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat, di tanah Sadan. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman, orang Syria itu. Mendengar itu, sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun, lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Renungan Injil, mukjizat atau pembuat mukjizat. Nubuat Nabi Yesaya mengenai Mesias yang dibacakan oleh Tuhan Yesus yang disertai pernyataan bahwa nubuat itu digenapi pada saat itu, membuat orang-orang yang berada di rumah ibadat takjub. Mereka begitu terkesan akan pengajaran Yesus, namun mereka mengenal dia dan tahu asal-usulnya. Maka mungkin saja muncul pertanyaan, bagaimana mungkin ia adalah Mesias yang dijanjikan Allah? Lalu Yesus merespons, pertama, ia mengutip perkataan yang mengindikasikan bahwa mereka ingin agar Yesus membuktikan kemesiasannya melalui mukjizat-mukjizat yang telah Yesus lakukan di Kapernaum. Kedua, Yesus mengutip perkataan bahwa seorang nabi tidak dihargai di tempat asalnya sendiri. Yesus tahu bahwa berulang kali hamba-hamba Tuhan ditolak oleh umat. Ketiga, Yesus memakai kisah di zaman Elia dan Elisa. Pada masa itu, umat tidak setia kepada Allah dan penyembahan berhala merajalela. Maka Allah mencurahkan anugerahnya kepada mereka yang tidak terhitung sebagai umatnya, seperti janda di Sarfat dan Naaman dari Syria. Kisah itu memperhadapkan mereka pada pilihan. Menerima fakta bahwa Yesus adalah Mesias atau jika tidak, mereka akan menerima konsekuensinya. Maka kisah peralihan anugerah ini membuat para pendengar Yesus marah dan kemudian berbuntut pada keinginan untuk menghabisi Yesus. Mukjizat memang merupakan salah satu bukti otoritas Yesus. Sebagai manusia yang begitu terbatas, kita membutuhkan mukjizat Tuhan. Namun, bila terlalu fokus pada mukjizat itu sendiri, bisa saja orang hanya berkeinginan menyaksikan dan mengalami mukjizat tanpa memiliki kerinduan untuk datang kepada Yesus. Maka, yang terutama harus dilakukan orang adalah mendengar firman Tuhan dan menaklukkan diri di bawah kebenarannya. Firmanlah yang membuat orang memahami dan mengagumi Tuhan. Teruslah membaca firman dan bertumbuhlah dalam pengenalan akan Dia. Tuhan, Allah kami,
perkenankanlah kami menghormati Engkau dengan segenap akal budi dan mencintai semua manusia dengan kasih sejati. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.